Kejadian ini aku alami sekitar akhir bulan Juli 2016, di mana kelompok KKN kami yang berjumlah 10 orang menjadi tenaga sukarela di desa tertinggal di Kabupaten Batang. Akses untuk menuju desa itu sangatlah susah, butuh waktu berjam-jam dengan mengendari motor untuk bisa sampai. Desa paling atas sendiri dan hawa dingin menusuk tulang ketika malam datang. Mungkin beberapa orang yang membaca cerita ini akan memahami desa yang aku maksudkan. Pokoknya dengan menggunakan motor 1 hingga 2 jam bisa sampai ke Dieng Wonosobo. Kami menempuh waktu dari kampung ke desa tersebut sekitar 6 jam. Setelah sampai, kami kemudian ditempatkan di salah satu rumah penduduk. Lalu kami dibawa ke kantor kepala desa dan kami diperkenalkan dengan seluruh perangkat serta bersilaturahmi dengan pemuka agama setempat. Di sela-sela perkenalan, kepala desa tersebut mengatakan, "Adik-adik jangan kaget kalau di desa ini masih banyak hal yang gaib dan supranatural. Di sini sudah biasa," ujar kepala desa. Kami yang notabene orang kota dan awam dengan masalah begituan cukup kaget dan ketakutan juga mendengar informasi dari kepala desa itu. Dan yang mengherankan dari desa ini, ketika kami melakukan survei tempat, ternyata 2/3 bagian dari desa itu dipenuhi oleh makam alias kuburan. Hingga di desa itu ada kategori untuk kuburan dan kuburan biasa, kuburan tua dan kuburan keramat. Suatu ketika, koordinator desa harus menyampaikan surat undangan rapat ke rumah Pak Kepala Desa. Jaraknya sekitar 2 jam perjalanan dengan menggunakan ojek. Rumah Pak Kades berada di puncak gunung yang kami tempati dan harus melewati hutan pinus yang cukup lebat. Dan kata penduduk setempat, hutan itu cukup angker. Setelah menyampaikan surat dan berbincang-bincang sejenak, teman kami yang mengantar surat pun pamit pulang. Di tengah perjalanan, tukang ojek itu pun mengobrol dengan teman kami. "Den, kalau ada lagi KKN, takut sama hantu enggak?" tanya tukang ojek. "Pak, jangan ngomongnya enggak dong, jadi serem kan, takut tahu." "Kalau bapak sendirian takut enggak?" tanya temanku. "Ah, itu sih kecil. Di sini sudah biasa, Den, sering banget nemuin penampakan sosok mengerikan. Tuh, lihat aja di sebelah kanan dan kiri kita kan kuburan keramat, hehehe," kata si tukang ojek yang sepertinya sudah terbiasa dengan hal-hal aneh. Belum 10 menit dari obrolan mereka, tiba-tiba mesin motor itu mati. Walaupun sudah berusaha untuk menghidupkan motor itu, namun tetap sia-sia. Beberapa saat kemudian, dor, ban motor itu meledak dengan sendirinya. Aneh, biasanya ban meledak atau kempes kalau menggilas sesuatu. "Aduh, kenapa Pak? Bercanda amat sih, di tempat ginian ada kendala," tanya temanku. "Iya nih, kenapa jadi gini ya? Begini saja, ada tunggu dulu di sini. Saya ke bawah dulu membetulkan ban motor ini," kata tukang ojek kepada temanku. Walau sebenarnya takut, tapi apa boleh buat, akhirnya temanku itu mau juga menunggui motor itu di tengah hutan yang jauh dari mana-mana. Sambil duduk dan di atas batu yang sudah berlumut, temanku tak tahu kalau batu yang ia duduki itu adalah batu nisan kuburan keramat. Setelah setengah jam tukang ojek itu pergi, tiba-tiba angin berhembus dengan kencang. Samar-samar temanku itu melihat bayangan putih berkelebat di atas pohon pinus. Bayangan itu pun semakin jelas ketika sinar bulan menerpa tubuhnya. Dan makhluk itu seperti tertawa mengikik dengan sedikit mengerang. Temanku sedikit mungkin membaca doa yang ia bisa. Tiba-tiba pingsan dan mengompol di atas batu nisan tersebut. Singkat cerita, temanku itu sudah dibawa ke rumah oleh si tukang ojek dan dirawat oleh orang pintar setempat. Malam kian larut, teman-temanku satu persatu beranjak tidur.
kecuali aku dan temanku Rudi. Kami mengobrol di beranda depan menghadap ke arah masjid tua dan kantor kepala desa yang di belakangnya dipenuhi kuburan. Jam saat itu menunjukkan pukul 1 dini hari. Tiba-tiba temanku Rudi melihat sosok bayangan putih seperti mayat yang dibungkus kain kafan melintas di dekat masjid tua. Kakak, kamu lihat itu enggak? Tanya Rudi sambil mengegang pundaku keras sekali. Melihat apa? Tanyaku heran karena aku tak melihat apapun. Tuh pocong, kata Rudi. Aku pun refleks melihat ke arah dia menunjuk. Dan kulihat tubuh terbungkus kain kafan sedang melintas di antara pohon mangga dekat masjid menuju ke arah belakang kantor kepala desa. Kami langsung berteriak, po sambil berlari ke dalam rumah. Seisi rumah bangun dan bertanya ada apa. Lalu kami menceritakan yang kami alami. Tentu saja seisi rumah jadi ketakutan. Akhirnya kami pun berencana untuk tidak tidur malam itu. Tapi setelah jam 3 dini hari, dinginnya malam, rasa kantuk yang menyerang pun mengalahkan kami. Akhirnya kami tidur kembali di kamar, kecuali si Rudi yang tidur di sofa kamar tamu, karena kamar tidurnya sudah penuh. Sekitar jam 4 dini hari, kami dikagetkan oleh teriakan Rudi yang keras sekali. Kami pun keluar kamar dan di depan mata kami terlihat sosok pocong yang sedang duduk di sebelah teman kami itu. Tatapan matanya yang sayu, kulitnya melepuh dan bernanah. Kami semua serentak membaca doa-doa minta kekuatan dari yang di atas. Tiba-tiba sosok itu mulai mengeluarkan asap dan akhirnya menghilang dari pandangan kami. Kami sesaat terdiam, serasa di dalam mimpi. Sangat-sangat menyedihkan, bukan? Setelah sadar, kami berusaha menolong teman-teman kami yang pingsan. Akhirnya kami sepakat untuk benar-benar tidak tidur setelah kejadian itu. Sekitar pukul 5:30 pagi, seusai kami sholat subuh, pintu rumah diketuk dari luar. Setelah dibuka, ternyata Pak Kosim. Kata beliau, kami disuruh datang ke rumah salah satu penduduk nanti siang karena ada yang meninggal. Siangnya kami datang untuk mayat dan sekedar mengucapkan turut belasungkawa. Setelah dipersilakan masuk, kami pun berdoa di samping jenazah. Namun betapa kagetnya kami setelah kami lihat wajahnya sama persis dengan pocong yang kami lihat tadi malam. Sontak kami pun menceritakan semua kejadian yang dialami. Dan lagi-lagi memang hal itu sudah menjadi hal yang biasa terjadi tiap malam sebelum ada kematian.